إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-21 dari bulan suci Ramadan. Tidak terasa bahwa hari ini kita telah berada di hari 21 tersebut yang dahulu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman akan kehadirannya. Beliau menyebutkan dalam hadis yang sahih, qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, yang mana Allah tabaraka wa ta'ala telah mensyariatkan dan mewajibkan kepada kalian untuk agar berpuasa di siang harinya. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pada bulan Ramadan Allah membuka pintu-pintu surga dan Allah menutup rapat pintu-pintu neraka. Wa tudallu fihi syayatin, begitu juga syayatin dibelenggu oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Fihi lailatul khairun min alfi syahr, pada bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar yang beribadah dan beramal saleh di dalamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima khairaha faqad hurim, maka barang siapa yang ia terhalang tidak ada keinginan untuk beramal saleh, maka sungguh ia telah terhalang dari kebaikan yang banyak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Beberapa hari yang telah lewat, orang-orang beriman bergembira ria akan kedatangannya karena mereka memahami bahwa bulan Ramadan merupakan kesempatan emas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka memperbanyak perbekalan menuju perjalanan yang sangat panjang. Dan kini ma'asyiral muslimin, mereka orang-orang beriman bersedih hati. Mereka bersedih bukan karena baju lebaran yang belum mereka beli. Mereka bersedih bukan karena keuntungan dunia yang belum mereka capai, tidak. Akan tetapi mereka bersedih karena kesempatan demi kesempatan untuk beramal saleh sebagai perbekalan mereka menuju kematian telah berlalu begitu cepat. Dan tiada yang tahu apakah bulan Ramadan mendatang kita akan masih bertemu dengannya, ataukah bulan ini adalah bulan Ramadan terakhir untuk kita. Maka kita memohon dan berharap kepada Allah agar Allah menerima semua amal ibadah kita. Allah jadikan ia sebagai pemberat timbangan kebaikan kita kelak di sisinya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memaafkan kesalahan dan kelalaian kita di bulan ini.
dan Allah berikan kepada kita taufik dan kekuatan untuk agar bisa memaksimalkan diri di sisa-sisa hari dari Ramadan yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa telah datang riwayat yang sahih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha tentang bagaimana Rasul kita yang tercinta sallallahu alaihi wasallam memiliki semangat dan kesungguhan yang sangat di dalam beliau memaksimalkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Disebutkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat serius dan bersungguh-sungguh di dalam beliau beribadah dan mendekatkan dirinya kepada Allah Rabb yang telah menciptakan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kesungguhan beliau melebihi kesungguhannya di hari-hari yang biasa. Dalam riwayat yang lain Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga menuturkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu idza dakhala al-ashr al-awakhir ahya lailahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka beliau menghidupkan malamnya untuk beribadah dan fokus menghambakan dirinya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Wa aiqadha ahlahu, beliau tak lupa untuk membangunkan keluarga dekat beliau. Wa shadda mi'zarahu, beliau juga mengikat pinggang beliau dengan kuat guna untuk lebih fokus beribadah dan menjalankan ketaatan di sisa-sisa hari Ramadan tersebut. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka berikut beberapa hal di antara petunjuk dan keteladanan dari sang suri teladan Nabi besar Muhammad yang tercinta sallallahu alaihi wasallam di dalam kita memanfaatkan hari-hari yang tersisa di bulan Ramadan yang mulia ini. Petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah hendaknya kita senantiasa untuk muhasabatun nafs. Hendaknya setiap jiwa untuk senantiasa mengevaluasi dirinya agar mereka berusaha untuk ikhlas dan ittiba di dalam menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahf, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabbnya nanti di surga, maka hendaknya ia terus beramal saleh dengan mengikuti petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan jangan sampai ia berbuat syirik menjadikan sekutu untuk Allah di dalam peribadatannya tersebut. Maka sungguh merugi dan tidak ada guna, tidak ada arti sebuah amalan yang apabila amalan tersebut dikerjakan bukan karena Allah, bukan juga karena petunjuk yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'i an syirki, sesungguhnya aku adalah zat yang tidak butuh terhadap sekutu dan tandingan. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu, maka barang siapa yang dia mengerjakan suatu amalan yang kemudian ia menjadikan sekutu dan tandingan untukku di dalam amalan tersebut, maka aku akan tinggalkan amalannya dan sekutunya. Dalam riwayat yang lain Nabi Al-Karim sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun,
barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang amalan tersebut belum datang dari petunjuk kami, maka amalan tersebut tertolak dan tidak diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di antara petunjuk Rasul kita yang tercinta di 10 terakhir bulan Ramadan adalah al-i'tikaf, yaitu seorang hamba berdiam diri di masjid dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Mungkin ma'asyiral muslimin, setahun penuh kita berinteraksi dengan manusia, maka kini 10 hari terakhir kita manfaatkan untuk berinteraksi, komunikasi dengan Rabb kita, Rabb yang telah menciptakan kita dan Rabb yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita. Hakikat daripada i'tikaf ma'asyiral muslimin adalah Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah menyebutkan qat'ul ala'iq anil khala'iq wa ittisaluhu bil khaliq, yaitu seorang hamba memutuskan hubungan interaksinya dengan sesama makhluk dan fokus berinteraksi dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, memfokuskan diri di dalam beribadah dan ketaatan kepadanya, menyibukkan diri dengan taubat kepadanya Rabbul Izzati wal Jalalah, menyibukkan diri dengan zikir, membaca Al-Quran, memahami dan mentadabburinya. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha, tidakkah mereka ada keinginan untuk membaca dan memahami Al-Quran, ataukah hati mereka telah terkunci? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga dan terakhir, di antara petunjuk Rasul kita sallallahu alaihi wasallam di dalam memanfaatkan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah memperbanyak atau bersungguh-sungguh di dalam mencari Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Hendaknya setiap mukmin yang mereka beriman akan hari kebangkitan, beriman akan surga Allah tabaraka wa taala, untuk bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar tersebut dengan mereka bersungguh-sungguh di dalam beribadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbanyak doa yang diajarkan oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Rabbku yang maha pemaaf dan suka memberikan maaf, maka berikanlah maaf kepadaku ya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghayra maftunin wa nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.